Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Battle Through the Heavens. Oke, buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian agar Mimin lebih semangat lagi dalam membuat konten. Oke, kalau sudah, lanjut ke ceritanya. Menyaksikan pemuda berpakaian hitam dengan tangan di belakang punggungnya, seluruh lapangan menjadi sunyi lagi. Di platform tinggi, senyum Xiao Zhan perlahan melebar sebelum akhirnya, dia hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Mendengar tawa gembira dari Xiao Zhan, ketiga tetua saling memandang dan menghela nafas, namun, mereka tidak mencoba melakukan hal lain terhadap Xiao Yan. Potensi yang ditampilkan oleh Xiao Yan memberi mereka rasa kalah. 4 Duan Qi dalam 1 tahun adalah sesuatu yang akan membuat siapapun terkejut. Putra dan cucu mereka tidak akan berharap untuk memiliki kecepatan itu. Dengan hati yang ringan, Xiao Zhan bertepuk tangan sambil mengumumkan, Xiao ke ZR telah kalah. Semoga Anda akan terus berlatih keras SL. ZR adalah keponakan dalam bahasa Cina. Di lapangan latihan, wajah pucat Xiao ke mendengar pengumuman itu dan menundukkan kepalanya karena kecewa. Melihat pemuda berpakaian hitam tidak jauh darinya, dia ingat tentang bagaimana dia telah menghina orang itu, memanggilnya cacat setahun yang lalu. Sekarang 1 tahun kemudian, cacat itu cukup dekat dengan puncak klan dan jauh di atasnya. Perbedaan ekstrim ini membuat Xiao Ke mengingat kata-kata yang dia dengar di aula hanya beberapa bulan sebelumnya. 30 tahun timur, 30 tahun barat, jangan berani-beraninya kamu menggertakku karena aku miskin sekarang. Sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, Xiao Ke bangkit dengan susah payah. Sedikit membungkuk pada Xiao Yan, suara Xiao Ke telah kehilangan semua arogansinya dari sebelumnya. Xiao Yan Biao Dik, kamu menang. Selamat atas kesembuhanmu, mengangguk. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu lapangan latihan dan mereka yang bertemu dengan murid gelapnya semua mengalihkan pandangan mereka dengan gugup dan gelisah. Tatapannya berhenti pada Xiao Mei yang sedang menatapnya. Xiao Yan memutar wajahnya untuk menghadapi klan yang tidak lulus dan bertanya sambil tersenyum, apakah ada orang lain yang ingin menantangku? Menonton Xiao Yan, para anggota klan yang ingin menantang Xiao Yan sebelum Xiao Ke naik semua menutup mulut mereka dan menatap ke langit seolah-olah kata-kata Xiao Yan tidak ada hubungannya dengan mereka. Tak satu pun dari mereka akan naik dan menjadi penantang kedua. Menyaksikan tindakan kekanak-kanakan berpura-pura menjadi orang bodoh, Xiao Yan dengan ringan mengangkat bahu dan berjalan kembali. Melihat Xiao Yan duduk di sampingnya, Sun Er tersenyum sambil memeriksa lapangan, mengambil sehelai rambutnya dan memutar-mutarnya. Dia berbisik, Xiao Yan GG, 3 tahun lalu, mereka melihatmu seperti ini. 3 tahun lalu, saya akan senang dengan tatapan hormat dan ketakutan mereka. Tetapi hari ini, saya tidak merasakan apa-apa. Xiao Yan menyentuh hidungnya dan tertawa. Kemudian Xiao Yan GG telah matang. Sun Er mengedipkan matanya dengan main-main, tidak lebih dewasa darimu. Terkadang aku merasa seolah-olah ada monster 1000 tahun yang bersembunyi di dalam dirimu. Disebut dewasa oleh seorang gadis, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Menggosok kepala Sun Er dengan intim, dia tersenyum. Mendengar itu, Sun Er menatap mata jahat Xiao Yan dan wajahnya yang lembut menunjukkan ekspresi menegur. Tidak peduli seberapa riang seorang gadis, tidak ada yang suka disebut monster tua. Ekspresi teguran Sun Er begitu indah sehingga menarik tatapan para pemuda di sekitarnya dan bahkan tatapan beberapa gadis. Bocah itu terlalu sombong. Xiao Ning, seperti yang lain, juga tertarik pada ekspresi teguran Sun Er, tapi melihat obrolan intim antara Sun Er dan Xiao Yan, api iri membakar dalam dirinya. Kecemburuannya menutupi alasannya saat dia berpikir bahwa hanya dia yang bisa menandingi Sun Er di dalam seluruh klan, tetapi berpikir kembali, dia menyadari bahwa apapun yang dia lakukan, Sun Er jarang tersenyum. Di sisi lain, Xiao Yan, yang merupakan cacat, selalu bisa membuat Sun Er tertawa. Perbedaan di antara mereka membuat Xiao Ning meremukkan giginya karena marah. Berat, aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk saat ini. Tetapi ketika upacara kedewasaan datang, aku akan membuatmu mencari gigimu yang tanggal di depan Sun Er. Mengepalkan tangannya, Xiao Ning menatap dingin pada Xiao Yan yang bersila. Meskipun Xiao Ning juga dikejutkan oleh kecepatan latihan Xiao Yan dalam 1 tahun terakhir, dia tidak bisa mengubah sikap angkuhnya seperti biasanya.
Selain itu, Xiao Ning menjadi satu-satunya laki-laki dalam seluruh klan yang hampir tidak bisa dibandingkan dengan Sun Er, merasakan bahaya dari penampilan tiba-tiba Xiao Yan. Sebelum dia menjadi kuat, aku akan memukulnya tanpa ampun. Skenario kasus terbaik adalah pemukulan itu akan meninggalkan bekas luka dan mematahkannya dari latihannya. Sambil memikirkan pikiran jahatnya, sudut mulut Xiao Ning melengkung menjadi senyuman. Meskipun Xiao Yan berada di 7 Duan Qi, Xiao Ning masih percaya diri dengan 8 Duan Qi-nya. Bagaimanapun, setiap Duan of Qi setelah 7 Duan Qi memiliki perbedaan besar di antara mereka. Mengobrol dengan suara rendah dengan Sun Er, pandangan tanpa tujuan Xiao Yan menatap ke sisi lapangan latihan dan menangkap senyum di wajah Xiao Ning. Berpikir sejenak, Xiao Yan menyadari tentang apa senyum itu dan tersenyum sendiri. Berpikir, seseorang yang bahkan tidak bisa menutupi emosinya tidak dapat menimbulkan risiko sama sekali. Setelah Xiao kalah dari Xiao Yan, tidak ada orang lain yang berani menantang Xiao Yan yang sedang duduk dan orang-orang klan yang tidak memenuhi syarat mengarahkan pandangan mereka pada orang lain. Tetapi setelah beberapa putaran tantangan, hanya 2 orang, yang mengandalkan keberuntungan dan teknik Dou yang familiar, yang mampu mengalahkan lawan mereka dan memenuhi syarat untuk upacara kedewasaan. Menyaksikan lapangan latihan yang perlahan tenang, Xiao Zhan yang tersenyum berdiri dan mengumumkan hasilnya bersama dengan beberapa pemberitahuan tentang upacara kedewasaan bulan depan. Perlahan berdiri, Xiao Yan tersenyum ke arah Xiao Zhan yang bahagia di atas panggung sementara Xiao Zhan tidak pelit memberikan acungan jempol kepada putranya yang berkualitas. Tepat setelah membersihkan pakaiannya, Xiao Yan mendeteksi aroma wangi, sedikit mengernyitkan alisnya. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Mei berdiri di depannya dan bertanya, "Apakah kamu butuh sesuatu?" Melihat ekspresi tenang dan dingin di wajah Xiao Yan, keberanian Xiao Mei goyah saat dia memaksakan senyum dan berkata, "Xiao Yan Biao Di, selamat." "Terima kasih." Sedikit mengangguk, Xiao Yan melirik Sun Er di sampingnya. "Xiao Yan Biao Di, ayahku akan secara pribadi mengajar teknik Dou tingkat Huang tinggi di aula teknik Dou besok. Apa Anda mau ikut dengan saya?" Xiao Mei tersenyum dan kombinasi pesona wanita dan kelezatan seorang pemuda menciptakan pertanyaan yang tak tertahankan. Mendengar itu, alis Xiao Yan sedikit melonjak. Tepat ketika Xiao Yan hendak mencari alasan untuk menolak Xiao Mei, lengan putih pucat menyelinap dan mengunci dengan lengannya. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya ya guys. Tidak lupa buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan cara subscribe, like, komen dan share ke teman kalian. Oke, kalau sudah, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.